Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Vinti Huang. Kita ada di Instagram Plaza Kristal seri ke-40. Dan kali ini kita sudah di sebelah saya ada Pak Andi. Halo. Dari Principal Segio Home. Ya, Segio Home Interior. Nanggung jadi Pak. Segio Home Interior. Nah, kita sampai di talk show yang ke-12 ya kali ini. Tuh, sudah sampai di talk show ke-12 dan para kristalers yang ngelihat kali ini tuh bisa ngikutin kita sampai selesai karena setelah talk show nanti kita ada sale-sale seperti biasa yang selalu ditunggu oleh para ibu-ibu nih. Jadi kita ada sale-sale produk, jadi diikutin sampai habis ya. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Andinya. Pak Andi, nama lengkapnya Pak? Nama saya Andi Financio. Pak Andi Financio. Ya, oke. Pak Andi. Kok saya mikirnya tentang keuangan Pak, finansial. Ya. Nyambung ya Pak ya? Banyak yang ngomong kayak begitu sih. Saya juga nggak tahu tuh ya, papa saya dapat inspirasi dari mana. Tapi nggak ada hubungan sih sama finance nggak ada ya. Oke, Pak Andi ini Principal Segio Home ya Pak ya? Iya, betul. Itu berdirinya kapan sih Pak? Kita dari 2007 ya. Oh, lama juga loh Ya, Kristalers, dari tahun 2007. 2020 berapa? 13. 15 tahun Pak, iya. Sudah remaja ya Pak ya? Remaja. Oh iya, benar remaja. Pikir dulu. Prinsipalnya juga masih remaja. Iya. Berarti ada acara ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Saya nunggu acaranya aja Pak, makan-makan Pak. Nah, dari Pak Andi ini latar belakang berdirinya ini karena apa nih Pak? Ya, jadi sendiri atau ada grup teman-teman? Jadi memang waktu dulu itu 2007 itu saya memang habis baru lulus kuliah lah ya. Iya. Saya kebetulan juga background saya bukan interior. Oh, backgroundnya ternyata bukan dari interior ya. Iya. Kita kulik lagi nih, penasaran. Pak Andi backgroundnya apa nih Pak Saya dari dulu kuliahnya? SI ya, sistem informasi. Sistem informatika. Iya, salah jurusan, nyasar ke interior. Oh, itu namanya mengeksplor kemampuan Pak, mengeksplor kemampuan diri. Iya. Jangan bilang salah jurusan Pak, ntar saya juga ngerasa nggak nyambung soalnya. Iya. Terus teman saya ya ajakin waktu itu join untuk bikin ini. Iya. Terus ya udah kita coba di 2007 gitu 2007. Ya ada partner saya juga yang waktu itu backgroundnya juga interior. Kita mulai kita belajar lah. Saya belajar, ini kan dunia yang dulu saya nggak tahu gitu kan. Saya belajar di lapangan, terus belajar juga cari tahu, research dan sebagainya. Ya udah sampai hari inilah kira-kira. Sampai sekarang. Betul. Cukup lama juga ya, 15 tahun. Berarti proyek-proyeknya nanti lumayan banyak ya Pak, ya kita ngulik-ngulik nih. Proyeknya iya dari 2007 sih lumayan banyak lah. Jadi saya juga mungkin udah lupa semua lah ya total berapa. Tapi nanti kita mungkin bisa kasih lihat yang beberapa tahun belakangan ini lah. Yang terbaru mungkin ya, atau yang ongoing juga dan yang sudah jadi juga kita bisa lihat lah. Oke. Nah ini nih kita lihat dulu. Tapi sebelum masuk ke sini kita lihat dulu nih penampilannya Pak Andi yang casualnya sporty yang gimana gitu ya. Sukanya warna apa sih Pak? Saya suka hitam sih. Kalau saya suka warna suka hitam. Iya. Alasannya apa nih Pak? Alasannya ya nggak tahu ya, saya suka aja hitam kalau saya sendiri ya. Tapi waktu desain sih ya semua warna kita oke lah ya, tergantung dari desainer, tergantung dari kliennya juga. Tapi kalau saya pribadi saya suka hitam sih. Saya nggak tahu kenapa ya saya suka hitam ya. Ya sama Pak. Saya kalau ditanya ya saya suka hitam aja. Iya. Sama juga hitam sama putih. Terus jeansnya Pak, kayaknya sukanya yang ripped jeans. Jadi sebelumnya saya udah pernah ketemu nih Kristalers, udah ketemu sama Pak Andi, penampilannya sukanya yang ripped jeans gitu tuh, iya. Kayaknya koleksinya suka yang gitu ya Pak ya? Juga sih. Casual, anak muda banget nih. Soalnya udah nggak muda, jadi harus supaya lebih muda. Supaya terlihat muda. Ya, bisa. Saya memang hari-hari lebih casual lah ya, karena memang lebih nyaman lah ya, lebih nyaman. Terus kita kan juga di bidang apa kreatif. Iya, kreatif ya biasanya. Kita juga banyak ke project lapangan, lebih nyaman lah dengan t-shirt gitu ya. Dan jadi nggak pusing juga tiap hari. Kalau saya lumayan suka hitam, banyak t-shirt hitam, jadi nggak perlu itu menghemat waktu untuk mikir nanti besok mau pakai apa ya gitu ya. Jadi hari bisa ya t-shirt lagi. Terus kalau kaos kan juga lebih menyerap keringat kalau kita kemana-mana mobile kan. Ya
sneakers juga lebih nyaman sneakers, lah. iya. Sepatunya juga nih, sepatu basket. Kayaknya koleksi sepatunya banyak nih Pak ya? Enggak juga, ini sepatu basket tapi saya bukan anak basket. Oh bukan anak basket, saya udah mau ke situ nih arahnya kan nih. ibu juga kaosnya basket tuh. Iya, jadi kita mewakili. Saya kaosnya Bapak sepatunya. Hobi basket juga. Saya hobinya basket. Hobi basket. Ya kayaknya kita dibalik tanya nih jadinya. Oke. Iya, kebalik nanyanya ya Kristalers. Saya suka basket. Lomba-lomba gitu. Lomba iya Pak. Oh gitu. Antar sekolah. Antar sekolah. Iya. Kalau sekarang? Lomba kayak lomba 17-an ya pertanyaannya lomba. Oke. Pertandingan bahasanya Pak, jangan ya, lomba. Aduh, lomba kayak 17-an suka saya Pak. Kalau Pak Andi olahraga? Saya olahraga nggak ada yang spesifik sih sebetulnya. Ya saya semua main lah ya dari dulu sekolah sih ya kayak futsal, basket, iya. volley semua main tapi nggak ada yang jago lah semuanya. Ya asal bisa mukul aja lah. Asal bisa. asal Olahraga. bisa lempar bola lah gitu aja sih. Iya, suka ya. Iya, Kalau nge-gym? Nge-gym ya saya ada juga nge-gym sih ya supaya lebih Sehat. lebih sehat, lebih alasannya lebih itulah lebih sehat, lebih kuat gitu kan. Kita juga banyak aktivitas sehari-hari kan lumayan padat ya. Jadi perlu stamina yang lebih lah ya. Betul. Karena kalau kita banyak olahraga, aliran darah ke otak itu lebih lancar, Pak. Nanti kalau kita jadi kita mikir apa-apa juga lebih ini kalau banyak olahraga. Membantu juga sih kalau kita survei rumah yang 3 lantai, 4 lantai. Nah, kuat. Enggak. Udah ngap ya, Pak ya. Harus banyak bergerak ya. Menjaga penampilan juga perlu ya, Pak ya? Iya, perlu. Enggak sambil nahan napas juga ya, Pak kita, Pak ya. Sedikit nahan napas. Nah, para Kristalers ini kan biasanya kan pingin tahu dulu Pak, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi pingin tahu kepribadiannya Pak Andi dulu, gitu kan, kebiasaannya apa, baru kita tentang project juga nih Pak, gitu. Jadi kesehariannya Pak Andi nih, kalau bangun pagi late person atau morning person gitu? Saya bisa dua-duanya sih. Kalau saya libur tuh bisa bangun agak siang, tapi mostly saya bangun pagi lah. Bangun paginya jam berapa Pak? Karena kan saya juga anak saya sekolah gitu kan, jadi sekarang kira-kira jam 6 kurang lah. Jam 6 pagi. Jam 6 kurang, jadi habis antar anak, saya biasanya memang ke gym gitu ya. Oh, aktivitasnya, jadi habis ngantar anak nge-gym. Dulu pas anak saya masih kecil, bisa lebih pagi lagi, bisa jam 5, jam 4 ya itu. Kayak alarm di rumah ya Pak ya? Ya, jadi agak fleksibel, tapi saya lumayan bisa bangun pagi lah, lumayan morning person lah. Gitu. Tapi kalau suruh bangun siang, ya karena udah kebiasaan juga ya, tiap hari bangun pagi, sekarang ya nggak bisa. Jadi nggak bisa bangun siang. Gitu. Jadi sebenarnya itu ya habit juga sih. Iya Masuk sih. gimana kita biasain lah. Cuma bangun pagi saya juga suka sih, karena pagi itu nggak banyak gangguan ya. Iya benar. Iya, jadi kita bisa punya waktu untuk lebih hening lah gitu, meditasi dan sebagainya. Karena WA, email semua kan masuk. Masih mati semua telepon, gitu. Kan udah mulai jam 8:30, jam 9 kan mulai tuh. Iya. Tang tung. Iya, jadi pagi hari waktu yang lumayan buat saya lumayan baik. Kalau malam Pak, tidurnya jam berapa? Nah, karena bangunnya pagi ya otomatis cepet tidurnya ya? pasti nggak bisa malam. Kan tidur juga mesti berapa jam ya? 7 jam. 7 jam. 7 jam minimal ya, kan tidur mesti panjang. Jadi ya kalau jam 6 ya biasanya saya jam 10 gitu ya udah. Udah langsung tidur ya. Ya, kadang-kadang ya lewat lah, 10 lewat, 11. Gitu. Nggak pernah begadang ya, kecuali waktu kuliah ya? Old and new itu biasa bergadang. Oh iya. Tapi waktu kuliah informatika pasti begadang ya Pak? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Kirain. Biasanya anak IT begadang. Ya, biasanya kan arsitek, interior, ya. Saya enggak sih, enggak. Dulu kuliah juga jarang bergadang lah. Tapi ya pasti dulu lebih malam lah, bisa jam 12-an. Suka bergadang ya? Iya. Soalnya ada IT juga. Para Kristalers ini saya sampai lupa ngenalin nih, saking udah serunya bintang tamu. Oh, ada lagunya. Bapak mau nyanyi dulu boleh? Saya kasih waktu. Saya kasih waktu kalau Bapak mau nyanyi begadang-begadang. Kalau saya kasih waktu. Nah, jadi saking serunya nih Kristalers, saya belum mengenalkan kru-kru saya nih yang biasa setia nemenin. Ada Kak Syasha. Halo. Ada Kak Yoga. Dan ada Kak Yofi juga. Nggak ikut sini. Ya, jadi muncul gitu sebentar gitu ya, dada-dada. Ada Kak Yofi juga yang bantuin kita hari ini ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Sekarang saya serahkan panggungnya buat Pak Andi nih. Mau menyanyi atau mau apa silakan boleh. Boleh saya kasih waktu Pak. Mulai. Kali langsung banyak Pak Kristalers view-nya makin banyak. Silakan mau dibahas. Boleh Pak, boleh. Oke, mana tahu ada yang habis itu jadi boleh. klien ya.
Iya betul Pak, betul. Oke. Jadi ini harus ke sebelah sini sepertinya Pak. Nanti ya? kepotong nanti Pak, nggak clear. Nah, ini di sini ke sini bisa. Sini boleh pokoknya di batas kursi. Oke. Jadi ini adalah project kita yang memang itu kita ada kesempatan untuk design and build apartemennya Miss Mary ya, Mary Riana. One of the most motivator mungkin yang cewek yang terkenal lah ya di Indonesia. Kayaknya saya berdiri juga ntar nggak sopan gitu. Ini living roomnya. Jadi memang konsepnya minimalis, modern, putih. Miss Mary suka merah sih sebenarnya kalau kita lihat. Warnanya, cuman ya dirubah dia bilang rumahnya dia putih lebih deh. putih. Dan ya motivator, dia suka sekali baca bukunya banyak banget. Jadi kita di situ kita banyak buat perpustakaannya, bookshelf ya. Gitu sih. Ini living roomnya. Nah, ini view yang berbeda, masih ruangan yang sama. Dia antara dining dan living dia gabung gitu. Jadi ini ruang makannya, di situ juga ada buku lagi, dan di situ jadi sambil makan pun bisa lihat ke TV gitu kira-kira sih. Ya apartemennya. Jadi konsepnya lebih ke putih, terang, minimalis, modern gitu. Oke. Nah ini master bedroomnya sama sih, tadi kita juga udah lihat. Jadi ada putih, sama kita supaya nggak terlalu monoton kita ada list hitam lah. Biasa kita juga suka main list hitam. Sekarang kita suka juga main list gold supaya warnanya itu nggak terlalu pale ya. Iya. Master bedroom. Angle yang berbeda aja ya, kurang lebih seperti ini sih. Nah, di kamarnya juga ada meja kerja, ada rak buku lagi. Memang dia bukunya banyak sekali ya. Nah di walk-in closet masih ada rak buku lagi. Iya. Ini ada satu ruangan memang khusus untuk walk-in closet. Jadi dia punya wardrobe, baju, dan juga untuk buku ya. Iya. Koleksi buku. Nah ini kamar anaknya, konsepnya masih sama sih. Jadi ada 3 bedrooms. Ini kamar anaknya, warna juga sama, modern, putih gitu. Kita kira inilah project keseluruhan dari Miss Mary Riana. Nah ini project kita yang di Peak nih. Kalau yang tadi kan minimalis, modern, terang. Kalau ini project di Peak, kita sekarang lagi ongoing. Yang ini uniknya tiap kamar beda-beda nih nuansanya. Nah yang di sini dia kamar anaknya ini dia mau nuansanya agak gelap, lebih gelap lah ya. Anak cowok ya, anak cowok ya. Cowok, maskulin, dan warna-warnanya juga banyak main kayu. Jadi dari lantainya parket kayu, terus itu juga kita headboard itu juga kayu. Jadi kombinasinya di sini ada warna veneer, white oak yang agak gelap, terus juga kaca hitam, grey, dark grey, ya ada putih lah sedikit, light grey. Nah ini kamarnya juga cukup luas, dia ada wardrobe dan ada living roomnya kayak living room kecil lah buat nonton TV, dan ada ruang kerja. Nah kita bisa lihat slide berikutnya mungkin. Nah ini kan jadi ada semacam kayak living room kecil, bisa nonton TV, dan di belakang itu ada ruang kerjanya. Jadi yang bisa buat baca buku, bisa buat nah nih di belakang itu ada baca buku, bisa duduk baca buku, bisa buat kerja gitu. Jadi nah ini juga semuanya banyak nuansa kayu lah di Pantai Indah Kapuk Pedang. Ini lagi ongoing sekarang project kita. Gitu. Nah ini kamar yang lain lagi nih. Kalau tadi kan nuansa kayu, ini lebih industrial, banyak main cat konkrit, warnanya juga lebih terang, lantainya juga ini marble-nya juga warna grey. Kalau ini konsepnya lebih industrial seperti itu ya. Iya. Nah itu juga ada satu living room kecil di situnya. Nah itu kita nggak kelihatan sih tadi, nggak ada view yang ke sana. Itu ada minibar. Jadi di sini rumahnya juga dia ada minibar lah. Jadi ini di kamarnya paling atas dari rumahnya. Jadi dia mau seperti apa ya? Apartemen apa namanya tuh? Studio, jadi dia nggak usah turun lagi gitu, jadi bilang di situ semua gitu ya, kerjanya juga di situ juga, jadi dia bisa di lantai atas, dia paling atas. Nah itu kan kalau keluar view-nya juga langsung, itu balkonnya gede sih, kelihatan luas ya. Nah ini masih rumah yang sama, tapi ini beda konsep lagi. Kalau ini lebih ke American klasik, jadi ada profilnya, kita main putih, terus juga dia suka warna-warna silver, kita main besi silver, terus ada wallpaper juga. Itu sih. Nah mungkin view yang lain kita bisa lihat. Nah ini keseluruhannya nih. Jadi kamarnya di rumah ini memang cukup luas sih, lumayan gede-gede. Jadi ada walk-in closet. Setiap kamar tuh ada walk-in closet, ada tempat tidur, ada ruang kerja, itu hampir semuanya ada sih. Kayak ini juga ada corner buat dia kerja,
Nah di belakangnya lagi ada walk-in closetnya lagi. Ya. Nah ini walk-in closetnya tuh. Masih muat ada island, ada jadi cukup luas sih memang rumahnya. Ini proyeknya udah jadi atau belum, Pak? Ini lagi ongoing nih. Oh, ongoing. Enggak, saya udah mulai menangkap ada lampu di atas, lampunya Pak. Ya. Udah mulai ting gitu ya. Ini Aduh. Plaza Kristal bisa masuk nih. Ya gitu. Boleh, Pak, boleh. Oke, nah tadi kan kita banyak kan proyeknya yang modern ya. Iya. Nah yang ini kita lebih konsepnya ke American ya. Iya. American, ini proyek kita ini lumayan luas ini. Luasnya tanahnya kalau nggak salah 1000-an meter ya. 1000 meter, Ini oke. open plan nih kalau kita Iya. open plan. Jadi dari living Langsung gitu ya dining, semua. Dan dapur Iya. bersihnya semua nyambung. Nyambung. Nah, ini Nggak semua pakai juga- sekat-sekat. Betul. Jadi lumayan luas sih. Ini area utamanya dia lumayan luas. Terus ceilingnya juga kita mainin semua sih. Kita desain semua. Berapa meter, Pak, ceiling dari ini? Lumayan tinggi. Saya 4 lupa meteran ya? Iya, kurang lebih 4 Sekitar meteran lah ya. Nah ini juga lebih ke, nah ini Iya. kitchennya. Terus kita juga banyak main laser cut, CNC. Iya. Ini lumayan luas sih. Lebih terbuka ya semua. Nah kesana lagi ada lagi nih. Jadi di sini di depan tadi di sana ada living room. Di situ Iya. ada lagi. Jadi kalau begitu kita masuk dari foyer, Iya. dia ada satu ruang tunggu lagi sebetulnya. Jadi cukup luas. Ini yang ke arah sana juga ini, Pak, yang kelihatan dari sini nih. Iya, jadi Ini sama kayak gini ya, sekat-sekat Oh semua iya, ya, ini atau? CNC. Jadi ini Oh, pakai see-through. gitu semua ya? Betul, see-through. Jadi dia partisi, cuma supaya nggak masif gitu, nggak keblok Iya. pemandangannya. Jadi kita terlihat pakai luas ya, Pak ya. see-through, kita Sebentar, pakai mungkin CNC para laser kristallers cut. mau lihat. Iya, bagus ya, Pak ya. Gitu. Lihat luas. ini Nah, Pak kamarnya. Andinya tolong jangan Oh, iya, iya. jauh-jauh, Pak, nanti Jangan jauh-jauh hilang ya. dari Oke. pandangan para kristallers. Oke, siap. Kita batasnya Nah, gini, ini jadi masternya. Sorry, ini Iya. guest bedroomnya sih, nanti master kita bisa lihat juga sama Iya. seperti ini. Intinya sih semua kita American, kita banyak main Iya. profil putih, grey, dan ini CNC tadi kan yang di living kita hitam. Iya, Di sini iya. kita main gold. Oke. Gitu. Lebih elegan terkesannya gitu. Nah, ini master bedroomnya. Jadi ya Wow. supaya kesan mewah, kita Iya. juga main marble di backdrop TV-nya, gitu sih. Terus ceilingnya juga kita olah semua sih. Gitu. Nah, ini master. Kesannya luas terus ya, lapang ya, Ya, modelnya ya ya, kelihatannya. Betul. Karena memang Lebih rumahnya lapang. juga cukup luas sih. Gitu. Memang ini suka putih Amerika. Nah, ini kamar anaknya. Terus nggak terlalu suka pakai skat, jadi Iya, bener-bener ini emang luas enak sih. banget Jadi ya, lebih luas. nuansanya luas. Oke. Nah, Oke, ini roomnya ada juga. gym room, Iya, jadi ini rumahnya memang lumayan luas sih. Jadi banyak ruangannya. banyak ruangannya. Nah, ini yang Gading. proyek berikutnya ini udah jadi. Jadi Iya. saya nanti akan kasih lihat foto hasil jadi juga. Boleh, Nah, iya. memang dari kita desain sama hasil jadi itu memang ada perbedaan lah karena dari ACC material, Iya. warna kayu. Nah, ini kan desainnya nih. Kalau ini lebih ke modern luxury. Yang Jadi, ini ya, Memang orangnya mau yang modern tapi Iya. luxury, yang mewah gitu ya. modern Jadi, tetap. Iya. jadi kita banyak main paneling, kita juga banyak main warna kayu, disc gold dan ada marble. Nanti bisa lihat marble ada di sebelah kanan, di sebelah kanan ranjang ya. Nah, Iya, ini iya. hasil jadinya nih. Oke. Ya, memang sedikit berbeda ya Iya. karena kayunya yang dipakai akhirnya yang lebih ke coklat sih. Kalau tadi kan lebih ke coklat tua. Ini kita pakai yang natural, jadi warnanya Iya. memang seperti ini. Gitu. Dan ini kita banyak main kayu, marble, grey muda dan disc gold. Nah, ini dia walk-in closetnya juga gede nih. Nah, mungkin di slide berikut kita bisa lihat. Ada ya? Oke, Nah, iya ini. gede juga Nah, ya. sebelah kiri itu adalah Iya. desainnya 3D-nya, ini hasil jadinya. Kurang lebih seperti itu. Bentuknya sih sama, cuman mungkin lebih ke warna ACC materialnya yang Nah. akhirnya berbeda gitu. Nah, ini ada khusus buat taruh tas dia, koleksi tas dia. Jadi ada see-through juga, jadi ya semi showcase lah ya. Iya, iya. Kira-kira gitu. Jadi buat pajang lah semua tas-tasnya dia gitu. Nah, ini ada island juga di walk-in closetnya. Jadi ini lebih buat kayak aksesoris, jam tangan. Terus juga ada satu kaca full body. Jadi bisa dari abis kita make up dan sebagainya kita Iya. bisa lihat lagi kira-kira matching nggak atau mengganti yang lain gitu. Fluid. Tadi Gading ya, Pak ya? Iya, Sekarang iya, fluid. ya. Proyek kita mostly sih di Jakarta lah. Iya. Nah, Jakarta. Luar kota ada juga ya? Di luar kota ada, tapi memang nggak banyak. Yang tadi Lebih sih banyak saya yang kan yang Jakarta. tadi yang 1000 meter kurang lebih di Surabaya. Surabaya juga. Ya, kalau ini modern, tapi Iya. yang ini modernnya, ya tadi semua kan modern nih. Modern itu Iya, kan luas iya. ya banyak. Iya. Ya, tadi ada yang modern yang Miss Mary kan lebih ke putih, terang. Iya. Terus yang kedua modernnya agak lebih gelap. Terus Iya. tadi yang tadi kan modernnya luxury. Nah, Iya. ini modernnya oriental nih. Oh, ala Oriental, Iya, Asia ya. Jadi kita ada permen wallpapernya, dari
nggak kayak furniture-nya, ini lebih ke oriental. Modern tetap, tapi kita nggak oriental yang berat ya, tapi ada unsur-unsur oriental kayak kredensanya sedikit seperti itu, pajangan-pajangan. Ada lukisannya sedikit, Nah itu tadi sama yang sebelah kiri, sorry, boleh kita balik sebelah kiri adalah desainnya. Sebelah kanan. Nah ini yang ini ya, hasilnya ini ya. Oke. Kelihatan kan ya mana yang asli, yang asli mana yang desain. Iya. Ini yang desain, ini yang biar kelihatan para kristalers. Oke, kita lihat. Nah ini master bedroomnya. Nah ini desainnya nih. Master bedroomnya. Ini desainnya. Yang tadi masih yang sama. Hasilnya ada berarti. Hasilnya ada. Kayaknya di slide berikutnya ya ada ya. Oke. Iya. Gitu sih. Jadi kalau masternya memang nggak terlalu oriental lah ya, lebih ke modern aja sih, modern minimalis aja. Nah ini juga nih. Ini jadi tadi kan master dari belakang ranjangnya, ini depannya. Depan itu kita bikin TV, jadi ada karena kamar cukup luas, jadi kita bikin partisi untuk TV. Gitu. Nah ini di belakang itu ada wardrobe juga khusus buat sepatu. Kalau tadi buat tas. Ini buat sepatu. Gitu. Kira-kira gitu, Bu Fian. Singkat ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nih. Kurang banyak ya? Iya, kurang banyak Pak, kurang banyak. Masih menarik saya nungguin. Kami bisa ke Instagram kita. Iya, ada. Kita bisa Kristalers bisa cek ya, ada Instagramnya dari Segio Home. Ya, G-nya 2, Segio Home. TikTok ada, YouTube ada. Lengkap ya Pak? Iya. Sekalian, silakan Pak, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ada Instagramnya Segio Home, terus dengan nama yang sama, ada TikTok juga, ada TikTok sama ya namanya. YouTube juga. Sama ya TikTok sama YouTube juga, sama apa lagi tuh? Itu aja Bu. Oh itu ada, jadi bisa dicek semua itu project-projectnya Segio Home nih, Pak Andi. Ada lagi Pak, saya ini waktu dan tempat saya persilakan. Ada lagi mau dipromosikan. Kayaknya Bu Fian yang harus mau promosi nih. Promosi, enggak, saya cuman itu sih Pak, nanti yang project jangan lupa saya dihubungin Pak, kerjasama. Siap. Tetap di situ. Oke, gengs. Yang itu sih. Kan saya tadi ngeliat ada lampu gitu Pak. Lampu kristal ya. Nah jadi kalau dari Pak Andi ini sebenarnya lebih ke desainnya atau interior kontraktor, kan kadang ada yang kayak interior kontraktor, ada interior designer gitu Pak. Jadi kalau kita sebenarnya design and build, jadi kita memang lebih ke kontraktornya. Lebih ke kontraktornya, oke. Kan kita desainnya adalah desain dari kita sendiri, gitu. Jadi kita desain and build sih. Tapi untuk interior ya. Iya. Karena sebelumnya kita pernah juga waktu itu ngundang, ada juga sih interior kontraktor juga kan. Kita pernah ngundang juga. Nah kalau misalnya nih Pak, kan kalau biasanya kan dari interior design nih, kan bikin desain gitu kan. Interior, saya pengen yang seperti ini, jadinya gini gitu kan. Terus ketika dikasih ke bagian Bapak kan untuk interior kontraktor kan merealisasikan gambar itu ke nyatanya kan, ke bentuk nyatanya gitu. Ternyata ada beberapa kendalanya tuh, oh ini nggak bisa nih, ini bisa gitu. Jadi ada solusinya gitu atau gimana tuh Pak? Kejadian kayak gitu sih pasti akan ada aja terjadi. Nah, iya. Ya, cuman jangan terlalu sering aja sih sebetulnya. Karena kan gini, ya itu biasanya terjadi untuk desain-desain yang baru gitu kan. Kita mau coba, kita atau request dari klien seperti ini. Nah, kita udah desain ternyata nggak bisa. Ternyata. Kan? Nah, pertama ada banyak cara sih. Pertama ya kita bisa coba pikirkan gimana nih. Biasanya kita discuss dengan tim produksi gimana supaya bisa direalisasikan. Atau mungkin ada kita misalnya harus revisi revisi dirubah gitu ya. Kita jadi ada kepada klien. Tapi kita menghindari itu sering terjadi lah. Sekali dua kali memang ada terjadi, tapi kita apalagi kita kan dari 2007 tadi kan. Otomatis kita tahu lah kira-kira yang mana bisa direalisasikan, mana yang nggak bisa. Kecuali sesuatu yang benar-benar baru atau request dan sebagainya. Tapi biasanya gini, sebelum kita desain kita juga coba untuk diskusi dulu dengan produksi, kira-kira ini bisa atau enggak. Biasa kan masalah perkuatan, konstruksi, kira-kira visible apa enggak. Di desain sih semua bisa kan, tapi visible apa enggak, nah itu biasa kita perlu discuss juga kalau desain-desain yang baru yang kita memang belum pernah lakukan sebelumnya gitu. Lebih ke sana sih, jadi memang perlu ada komunikasi untuk pikirin dulu sih.
ya satu dua kali ya kita honestly pasti adalah kecolongan seperti itu. Waktu awal-awal dulu ya, waktu pas baru-baru aja berdiri, sekarang udah nggak pernah juga, pasti. Kalau sekarang misalnya ada sesuatu yang baru banget, misalnya ternyata ternyata nggak bisa, kita pikir bisa ya, ternyata nggak bisa gitu. Jadi biasanya yang nggak sampai harus total berubah sih, mungkin harus ada dikasih perkuatan sedikit, berubah sedikit. Nah biasanya ya asal kita juga ngasal kan, nggak bisa langsung nggak bisa, mungkin kita kasih ide seperti ini, ada perkuatan di sini atau sebagainya, dan itu looks-nya tetap bagus, kita jelaskan kepada klien, biasanya nggak ada masalah sih. Gitu. Kalau sampai dari 2007 sampai sekarang pernah ngalamin juga nggak yang kayak klien-kliennya yang misalnya yang kayak ini terus kayak agak-agak sulit gitu, terus berubah lagi desain gitu, berulang kali gitu. Ngalamin juga. Pasti ya, apalagi di awal-awal ya, di awal kita bener-bener namanya baru masuk kan, juga belajar kan, kita belum tahu nih, ya mungkin secara teori kita bisa baca buku dan sebagainya, tapi kan prakteknya itu kan berbeda sama teori ya. Prakteknya itu kesulitan di sini dan sana, dan itu kita belajar sih. Kalau ditanya ada nggak kesulitan itu pasti ada, karena namanya kita handle project itu nggak setiap project itu pasti memang kurang lebih mirip. Ya kan, namanya rumah pasti ada kitchen, ada master bedroom dan sebagainya. Tapi setiap proyek itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Semua rumah kan berbeda, gitu kan. Jadi pasti ada hal-hal yang kita harus solve untuk di rumah ini itu seperti apa gitu. Yang penting jangan suatu masalah yang besar lah. Nah, ya, kalau apalagi kita kan handle untuk klien itu ya namanya setiap orang punya kebutuhan, punya request, punya hobi, semua yang berbeda. Jadi sifatnya personal. Iya, karena residensial kan ya. Benar, residensial, sifatnya personal. Jadi memang kita dari situ kita belajar sih. Kita perlu di awal-awal itu perlu sekali untuk mengenali klien juga. Dari orangnya seperti apa, kebiasaan seperti apa, itu tahap yang sangat penting sih. Jadi dengan cara-cara seperti itu ya kita minimalisir lah hal yang tadi Bu Vian bilang, termasuk revisi itu juga kita belajar kan, berapa kali kita dari awal kita udah set berapa kali kita bisa revisi. Kalau enggak ya dulu mungkin kita lebih nggak ada seperti itu, akhirnya revisi itu nggak ada selesainya, kita harus set gitu. Tapi kita set juga harus set yang kira-kira make sense lah untuk sampai rumah itu bisa sesuai dengan keinginan klien. Jangan sampai kita set satu revisi yang akhirnya terlalu kaku gitu. Orang akhirnya udahlah rumahnya jadi seperti, kita set yang make sense. Dan juga bagaimana supaya revisi itu bisa berkurang. Nah, itu kita juga belajar. Artinya apa? Meeting awal itu sangat penting. Kalau kita langsung desainnya seperti ini tanpa kita mau mendengarkan, nah itu juga akhirnya yang kita desain adalah keinginannya kita sendiri. Memang kita ada kaidah-kaidah desain, ada aturan-aturan yang bagus tuh gimana, ada taste kita bermain di sana. Tapi kita di awal itu sangat penting untuk mendengar klien, kan yang tinggal dia. Iya, nanti kan yang nempatin ya. Saya sukanya apa, hitam. Ibu paksain saya suruh suka warna kuning, ya bisa aja, tapi mungkin paling suka saya kan hitam gitu. Saya ketemu orang lain lagi, mungkin ada yang sukanya warnanya putih atau gold. Nah itu kan kalau kita nggak dengar ya, kita mau desain berapa kali pun nggak akan ketemu. Itu baru satu contoh warna. Belum hal-hal yang lain, kebiasaan dia di dapur gimana, masaknya gimana, pakai apa aja, itu kita mesti dengar baik-baik di awal. Nah saya rasa kalau dengan step-step yang selama 15 tahun ini kita lakukan, itu meminimalisir hal-hal yang tadi sih. Revisi yang terlalu banyak atau desain yang nggak sesuai. Apalagi sekarang kan Instagram beda dengan dulu ya. Dulu kan nggak ada Instagram. Jadi sorry. Apa namanya? Mereka udah lihat portfolio kita. Jadi ketika mereka datang ke kita, mereka pasti karena konten kita kan pasti mereka suka dengan desain kita. Benar. Gitu. Udah lihat dulu. Kan kita harus presentasi dulu, jelaskan dulu. Akhirnya kadang-kadang dia maunya misalnya nih, kalau kita lebih banyak ke modern dan American klasik, misalnya dia maunya yang klasik yang berat, tapi dia hubungi kita, akhirnya nggak ketemu kan gitu. Kalau sekarang mereka sudah lihat di Instagram kita, ya tadi ada YouTube dan sebagainya, mereka kurang lebih udah tahu. Jadi sehingga ketika mereka mau mencari yang seperti ini, mereka akan kontaknya ke kita, ke CJ Home. Nah, masing-masing ada pasar ya, mungkin ada yang lebih ke klasik yang berat atau yang lebih ke Scandinavian, ya mereka mungkin kontaknya ke yang lain. Jadi sekarang lebih hal-hal itu lebih berkurang sih dari tahun ke tahun gitu. Gitu. Seru juga ya kita obrolan kali ini nih.
Jadi di talk show ke-12 nih agak beda juga nih dengan kehadirannya Pak Andi. Beda apa nih? Ya cara penyampaian juga tadi kan Pak. Jadi kan agak beda-beda dulu dikit lah Pak, biar orang tuh ngeliat tuh juga nggak bosen. Jadi kita tuh dulu tuh sampai di yang seri ke-40 ini lebih sering tuh lebih jualan sih Pak. Jadi jualan dalam satu hari itu ada harga khusus gitu kan. Jadi orang pada ngikutin, makin kesini viewers kita ternyata lebih banyak yang beragam kan. Jadi kayak saya minum nggak? Oh boleh Pak. Oh ya ampun maaf. Mau minum yang mana nih Pak? Saya kasih deh dua-duanya Pak. Yang mana? Iya. Ya boleh. Nggak apa ya? Iya boleh Pak. Minum dulu. Sampai lupa saya kasih deh. Oke, gimana Bu? Ya. Sorry. Jadi kayak lebih ke jualan-jualan gitu, tapi setelah makin kesini kan kita tahu dong, karena viewers kita kan pasti ada yang lagi bangun rumah juga, bukan langsung yang sudah jadi terus nyari lampu kan, pasti ada yang lagi mau bangun tempat usaha juga kayak commercial building atau mungkin office project gitu kan. Makanya akhirnya kita bikin, kenapa nggak kita bikin talk show, ada arsitek dengan interior juga atau kontraktor gitu kan, kita bisa kerjasama juga, terus para Kristalers juga pada ngelihat, para viewersnya juga, oh iya ya ternyata ada ini, bisa hubungin ini gitu. Betul. Sekarang memang zamannya harus collab ya. Iya, harus berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan ya, merdeka. Masih 17-an Pak. 17-an. Maaf ya spontan. 17-an dari awal tadi spontan semua kita Pak ya. Iya. Bener-bener deh. Spontan banget nih. Tapi kan memang harus gitu. Jadi kalau kayak kita sendiri-sendiri ya bisa ini juga, jadi harus berkolaborasi gitu. Belum ada pertanyaan mungkin ya dari para Kristalers. Biasanya ada Pak tanya-tanya tuh. Ya, mungkin ini mereka lagi terkesima gitu kan. Jadi kita nanti mau lanjut ke sel ya, yang ditunggu para ibu-ibu nih. Iya. Bapak-bapak juga jadi iya, biasanya satu hari itu Pak. Ada juga customer kita juga. Jadi satu hari itu kita harganya khusus, harga benar-benar yang rendah banget gitu, dikasih diskon lebih banyak, tapi cuman boleh satu hari penuh gitu. Okay. Oh jadi bolehnya belinya nggak harus di live ini ya, ntar siang, sore. Boleh. Jadi nanti pokoknya satu hari penuh sampai malam gitu Pak kita jualannya. Itu. Terima kasih banyak waktunya Pak Andi sudah datang. Saya diundang nih, satu kehormatan. Iya, aduh, sama-sama Bapak udah datang. Terus ada ini juga asistennya Pak Andi juga ikut. Halo, ikut juga nih. Jadinya jadi seru nih di talk show ke-12 ini. Semoga semakin maju terus ya Pak ya, makin sukses juga. Kristal semakin sukses. Amin, terima kasih. Iya, makin sukses. Iya, makin sukses juga buat Pak Andi, terus buat sekeluarga. Sehat selalu. Salam buat anak-anak dan istri. Oke, kita ketemu lagi ya Pak ya, kita lanjut lagi.